Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dirahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review jurnal dari jurnal yang berjudul Study of the Right of Foreign Ship Against State Sovereignty, Case Study Indonesia, yang ditulis oleh Maria Maya Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Konsep negara kepulauan adalah konsep negara dengan bentuk baru berdasarkan kondisi geografis. Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau yang diatur dalam Bab 4 UNCLOS 1982. Berdasarkan konvensi ini, negara kepulauan memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah, laut, dan rezim di dalam garis kepulauan. Kedaulatan dimiliki oleh negara kepulauan antara lain rezim perairan pedalaman, rezim perairan kepulauan, dan rezim perairan teritorial. Pengakuan atas kedaulatan yang dimiliki oleh negara kepulauan menyebabkan konsekuensi pada kepentingan internasional. Negara kepulauan berkewajiban untuk memperhatikan hak-hak negara lain untuk melewati zona laut negara kepulauannya. Zona laut kepulauan tersebut terdiri dari hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan, dan juga hak lintas transit di selat yang ditetapkan sebagai selat internasional. Terkait hak lintas, di perairan kepulauan disebut dengan alur laut kepulauan. Pada dasarnya, alur laut kepulauan sama dengan jalur transit dalam rezim selat, di mana hak dan kewajiban negara pengguna dan negara kepulauan adalah muntadis, yang sama dengan hak dan kewajiban negara pengguna dan negara kepulauan di selat. Negara kepulauan juga tidak dapat menghalangi negara lain untuk melintas di alur laut kepulauannya. Keistimewaan lain dari rezim ini adalah ketika negara kepulauan tidak menentukan alur laut kepulauannya, maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 12 UNCLOS 1982. Bahkan ketika menggunakan jalur laut kepulauan, kapal yang melintas dapat menggunakan mode normal, dalam arti berlayar normal, tidak dibatasi dan tidak terhalang. Misalnya kapal selam dapat melintas di alur laut kepulauan tanpa harus muncul ke permukaan untuk menunjukkan bendera negaranya. Hal ini berbeda dengan hak lintas damai di laut teritorial. Maka pada saat kapal berlayar, maka kapal selam tersebut diharuskan untuk muncul di permukaan laut untuk menunjukkan benderanya. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang telah menetapkan alur laut kepulauan. Meskipun Indonesia telah menetapkan alur laut kepulauan yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau yang biasa disebut dengan ALKI, yang menghubungkan antara utara dan selatan. Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia dan telah disetujui oleh International Maritime Organization atau IMO. Penetapan hak lintas damai, lintas laut, alur laut kepulauan, dan lintas transit oleh negara kepulauan belum menjamin tidak adanya masalah dalam perlintasan tersebut. Timbulnya masalah hak lintas damai, alur laut kepulauan, dan hak lintas transit disebabkan hak alur laut kepulauan di dalamnya mengandung hak lintas damai dan hak lintas transit, sehingga sulit untuk memisahkan secara tegas apabila suatu negara kepulauan menetapkan lintas alur laut kepulauan. Terdapat silang pendapat di kalangan para ahli hukum internasional. Ada yang mengatakan terdapat perbedaan, tetapi ada pula yang mengatakan sebaliknya, sehingga terdapat perbedaan dalam penerapannya. Menurut Hazim Jalal mengatakan bahwa ada perbedaan penerapan lintas transit dengan lintas alur laut kepulauan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 ayat 2 UNCLOS 1982, yang didasarkan normal mode of navigation, sehingga syarat yang wajib dipenuhi jika melintas di alur laut kepulauan, sedangkan hak lintas transit pada pasal 53 UNCLOS 1982 mengacu pada hak melintasi atau right of passage. Landasan yang digunakan negara kepulauan dalam merumuskan alur laut kepulauan dalam pasal 53 ayat 1 UNCLOS 1982, yaitu suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan yang cocok untuk digunakan lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus-menerus langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya. Selain menetapkan alur laut kepulauan, negara kepulauan juga dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas atau traffic separation scheme demi
perlintasan kapal secara aman melalui perairan laut yang sempit di dalam alur laut kepulauan, sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 6 UNCLOS 1982. Dalam menentukan atau mengganti alur laut kepulauan atau menetapkan skema pemisah lalu lintas, suatu negara kepulauan harus mengajukan usul-usul kepada organisasi internasional. Dalam hal ini yang berwenang adalah International Maritime Organization atau IMO, dengan masuk untuk dapat diterima. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harus ada alur laut kepulauan? Hal ini merupakan konsekuensi dari diakuinya prinsip negara kepulauan oleh masyarakat internasional. Maka negara kepulauan harus memberikan akses lewat bagi kapal-kapal asing yang melintasi perairan kepulauannya. Karena dulunya jalur tersebut merupakan jalur tradisional yang digunakan dalam pelayaran internasional. Bagi sebagian kalangan, termasuk kalangan militer, pembukaan alur laut kepulauan Indonesia Barat Timur akan menambah beban pengamanan nasional, sehingga menghendaki upaya diplomasi lanjutan untuk tidak membuka jalur tersebut. Akan tetapi, bagi kalangan akademisi justru pada umumnya berpendapat bahwa jalur tersebut sebaiknya dibuka untuk tetap berlandaskan pada hukum internasional. Dengan dibukanya jalur alur laut kepulauan Indonesia, maka mengharuskan Indonesia menjadi negara terbuka. Karena letak geografis yang serba terbuka dengan pintu masuk maupun pintu keluar yang menyebar di berbagai wilayah akan memudahkan para pelaku pelanggaran untuk melarikan diri ke laut lepas. Dengan statusnya sebagai negara kepulauan, Indonesia harus siap akan segala tanggung jawab dengan memberikan jaminan keamanan, baik laut dan udara, dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Dalam jurnal ini, penulis berpendapat bahwa permasalahan nyata terkait alur laut kepulauan Indonesia bukan pada masalah kedaulatan wilayah, melainkan ketidakmampuan untuk mempertahankan dan menunjukkan kedaulatan. Dengan konsep mode normal, ketika setiap kapal yang melintas di alur laut kepulauan Indonesia akan membutuhkan peralatan dan teknologi yang sangat canggih untuk mengawasi setiap kapal yang melintas. Hal ini dikarenakan ketika kapal melintas menggunakan hak lintas alur laut kepulauan, maka tidak akan ada kewajiban untuk memberikan laporan, sehingga dibutuhkan radar dengan teknologi tinggi di setiap alur laut kepulauan Indonesia untuk memantau lalu lintas kapal yang melintas di alur laut kepulauan Indonesia. Saya setuju dengan pendapat penulis karena Amerika Serikat sebagai salah satu negara pengguna alur laut kepulauan Indonesia berkeinginan untuk mengontrol dan mengendalikan South Line of Code yang terbentang dari Samudra Hindia hingga Laut Jepang yang termasuk di dalamnya choke point penting dunia yang berada di wilayah alur laut kepulauan Indonesia. Choke point adalah titik-titik penting dalam wilayah perairan yang di dalamnya mengandung banyak sumber kekayaan laut. Dilihat dari perspektif keamanan, maka hal tersebut menjadi ancaman bagi negara Indonesia karena kekuatan besar telah berada tepat di depan pintu keluar masuk choke point Indonesia, yaitu alur laut kepulauan Indonesia 2. Berdasarkan review jurnal yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa penetapan alur laut kepulauan Indonesia merupakan sebuah langkah tepat yang dilakukan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam jurnal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982. Kelebihan dari jurnal ini adalah topik permasalahan yang diangkat merupakan topik menarik, mengingat terdapat berbagai permasalahan terkait hak kapal asing yang melintas di wilayah perairan Indonesia, terutama di alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Akan tetapi, kekurangan dari jurnal ini adalah tidak dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian tersebut, sehingga pembaca tidak dapat menentukan kesesuaian antara metode penelitian yang digunakan dengan hasil penelitian. Sekian review jurnal yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.